Bu Pris. Ya, ya. Selamat jumpa Pak Yoce, saya Kristina. Kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Berjumpa lagi pada persekutuan lansia pada pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan yang telah memberi kesempatan pada kita semua pada saat ini untuk bersekutu bersama di rumah masing-masing lewat Zoom. Terutama terima kasih pula untuk Pak Yoce yang boleh ada di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman yang naik kelas. Kita mau belajar dari Abraham yang Tuhan minta untuk pergi ke tanah Kanaan, di mana tempat asalnya tanah Ur Kasdim. Tuhan memintanya untuk meninggalkan zona nyaman, pergi ke Kanaan. Seperti Abram yang mau percaya pada Tuhan, demikian juga dengan kita saat ini. Pada masa pandemi yang semakin merajalela, tapi satu hal yang pasti, kita harus menambatkan diri pada Yesus, Sang Batu Karang, Juru Selamat kita satu-satunya. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 124, ayat 1 sampai 3. Silakan untuk lagunya. Ya, sebentar Bu, sebentar.
Baiklah, kita akan lanjut dengan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin persekutuan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang padamu, bersyukur padamu karena kami dapat mengikuti persekutuan ini. Kami mau belajar firman-Mu yang akan diuraikan oleh Pendeta Yoce. Tuhan, pakai beliau untuk dapat menjelaskan agar kami pun dapat terus bertumbuh iman kami dengan semakin mengenal Engkau. Tuhan mau pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami pun dapat merasakan sukacita dengan berjumpa dengan Engkau melalui puji-pujian dan firman yang akan disampaikan. Kami berdoa bagi mereka yang tidak dapat mengikuti persekutuan ini karena berhalangan. Juga karena sakit, Tuhan pula yang akan menolong mereka, memberi kekuatan, kemampuan bagi yang sakit untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan pada kesempatan mendatang akan dapat bersama-sama dengan kami. Ampuni kesalahan-kesalahan yang masih kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan ajarkan kami juga mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Karena kami telah menerima pengampunan daripada-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mau berserah dan bersyukur. Amin. Sebagai ayat pembukaan, akan diambil dari Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman ia di sini adalah Abram, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham menantikan keturunan cukup panjang, tapi ia tetap setia sampai Tuhan memberikan Ishak kepadanya. Waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita, tapi kita harus yakin waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus percaya dan mempercayakan diri padanya, mengandalkannya, mengimaninya, dan mengamini waktu Tuhan yang terbaik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang
Saya langsung Tante? Saya. Ya, silakan Ya, Pendeta Tante. sampaikan firman-Nya. Ya, kasih Tante. Terus teman-teman sekalian, mari sebelum membaca dan firman Tuhan, kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat memahami apa yang kita baca, kita pelajari, lalu kita bisa lakukan juga dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kami pagi hari ini dapat kembali bertemu, bersekutu, dan belajar firman Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari sikap iman Abraham. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat belajar dari kisah perjalanan iman Abraham bagi kami. Khususnya ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan hidup tengah pandemi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, percaya Tuhan akan menolong kami memahami firman-Mu. Amin. Mohon Bapak sekalian, terima kasih kesempatannya untuk bisa membawakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan di persekutuan ini. Saya mau share PowerPoint, boleh ya Ibu Tri ya? Bisa ya? Udah bisa ya Ibu Tri ya? Oh, udah bisa ya. Oke. Ya. Mana apa? Ini tema kita, iman yang naik kelas. Bacanya dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12, lalu ayat 17 sampai dengan ayat 19. Tadi sebenarnya sudah dibacakan. Mari kita lihat lagi Alkitab kita, atau dari HP juga boleh. Ada opa yang membaca dari HP. Iman yang naik kelas dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12, lalu ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ini yang menjadi bagian Alkitab yang jadi dasar renungan kita. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 saya bacakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka pada suatu orang, dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 17, ayat 19, Bapak sekalian. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak sekalian, nah kalau kita bicara naik kelas, nah pasti kita pernah mengalami semua ya kalau sekolah naik kelas gitu ya. Nah kalau kita bicara naik kelas, ketika naik kelas apa yang dirasakan Bapak gitu ya? Apa yang dirasakan ketika dikatakan oleh guru kita naik kelas atau semuanya satu kelas naik 100% gitu ya. Perasaan apa yang ada ketika kita dinyatakan waktu sekolah SD atau sekolah rakyat SD, SMP, SMA gitu ya, atau kuliah naik kelas, naik tingkat gitu ya. Pasti ada rasa senang karena adalah soal pencapaian, kita mencapai sesuatu. Kalau bicara naik kelas, mencapai ya kenaikan tingkat apa? Kenaikan prestasi, kenaikan macam-macam ya, ada pencapaian di situ. Ada perjuangan. Kalau orang naik kelas ada perjuangan. Kenapa orang bisa naik kelas? Karena ada perjuangan. Jadi bicara naik kelas berarti bicara kegembiraan, dan dalam kegembiraan itu karena ada pencapaian, ada perjuangan. Cuma mau apa bayangkan kalau kita sekolah gitu ya, atau cucu kita sekolah, tapi nggak pernah ada pelajaran gitu, nggak pernah ada ujian, nggak pernah masuk gitu ya. Lalu tiba-tiba gurunya bilang, kamu naik kelas, happy nggak? Rasanya aneh ya. Kok nggak sekolah, nggak belajar, nggak ada PR, nggak ada tugas. Kok tiba-tiba naik kelas? Pasti aneh ya. Tapi begitu kalau perjuangan, ya apalagi pandemi, belajar di rumah dan sebagainya, lalu naik kelas tuh ada kegembiraan. Ada kebanggaan.
Siswa yang naik kelas ada rasa bangga. Ya. Siswa yang bisa naik naik ke jenjang lebih tinggi, SD, SMP, SMA naik kelas kan dia kan. Itu ada kebanggaan. Nah, inilah biasa terjadi kalau orang-orang yang naik kelas. Terus Oma dan Opa sekalian. Nah, naik kelas berarti untuk naik kelas ada ujian yang harus dihadapi dan ditaklukkan. Jadi kalau bicara soal naik kelas, berarti ada ujian, ada soal yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Bisa diatasi atau ditaklukkan gitu ya. Dan ujian itu kan biasanya tidak pernah melampaui apa yang pernah diajarkan, disampaikan. Ujian itu selalu biasanya berasal dari sumber yang sudah kita ketahui. Kayak ujian sekolah, kita belajar, gitu. Itu yang kuliah, pasti yang diujikan oleh dosen atau guru berasal dari apa yang sudah kita pelajari. Tapi prinsipnya untuk naik kelas ada ujiannya. Dan kalau kita naik kelas berarti kalau dibilang naik kelas berarti kita dianggap mampu melewati satu tahap untuk bisa menghadapi tahap berikutnya, melangkah ke tahap berikutnya, melangkah ke tahap berikutnya. Jadi naik kelas dianggap mampu kita mengatasi sesuatu dan kita dipandang bisa melangkah ke depan lagi, gitu ya. Nanti kalau kita lihat kalau ujian berarti iman yang naik kelas seperti apa, begitu ya. Secara nggak langsung sebenarnya iman yang bisa melewati dan akan sanggup melewati lagi sebenarnya, gitu ya. Nah, hari ini Oma dan Opa kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Bagaimana dia bisa dibilang imannya naik kelas. Kita juga akan belajar dari Abraham bagaimana bisa naik kelas, gitu kan ya. Kenapa naik kelas dan bagaimana caranya Abraham bisa naik kelas. Ini yang bisa kita pelajari supaya buat kita juga, termasuk saya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Oma dan Opa, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena telah memperlihatkan kualitas imannya yang membuatnya naik kelas dalam kehidupannya. Ya, Kitab Ibrani bilang, Abraham itu bapak orang beriman. Ya, kenapa? Karena Abraham punya kualitas beriman yang layak dicontoh, jadi teladan, yang sikap iman itulah yang membuat Abraham naik kelas dari kehidupannya. Nggak mandek dia, atau malah turun, enggak. Tapi naik setahap terus begitu, naik terus gitu ya. Dan kita bisa belajar dari kehidupan Abraham sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi ujian iman Abraham? Apa yang menjadi ujian bagi kehidupan beriman Abraham, bagi kehidupan sehari-hari Abraham bersama keluarganya? Apa saja nih? Dan saya pikir apa yang dialami oleh Abraham juga bisa kita alami sebenarnya. Kita alami dalam kehidupan ini. Nah, apa saja yang menjadi ujian bagi iman Abraham? Yang pertama tadi Tante Christina bilang di awal tadi ya, meninggalkan zona nyaman kehidupannya. Kalau dilihat Ibrani pasal 9 ayat 8 dikatakan dia dipanggil keluar dari negerinya, dari negeri Ur Kasdim. Nah, sistem sosial masyarakat saat itu kan sistem negara kota sebenarnya itu. Jadi orang kalau masih dalam lingkungan kota itu, dia akan terlindungi, sebenarnya dijamin keselamatannya. Bahkan kalau dia kekurangan dalam sistem masyarakat kota, kalau ada yang kekurangan akan dibantu. Jadi sebenarnya hidup dalam suatu sistem masyarakat saat itu, Abraham dalam zona nyaman. Jadi kalaupun dia mengalami persoalan, keamanan, dia akan dilindungi oleh pemerintah kotanya. Bahkan oleh masyarakat sekitarnya gitu ya, akan mendapatkan perlindungan. Kalau dia mengalami masalah ekonomi akan ada pertolongan. Ini zona nyamannya Abraham sebenarnya. Orang yang tinggal di negeri kota seperti Ur Kasdim itu sangat nyaman. Nah, ketika Abraham diminta keluar dari kota itu, berarti sebenarnya Abraham diminta meninggalkan zona nyamannya. Dia harus keluar dari kota itu, berarti dia harus berhadapan dengan pergumulannya sendiri ketika dia perjalanan menghadapi musuh, orang-orang yang ingin merampok dia harus menghadapi sendiri. Kalau ada orang jahat dalam perjalanannya, Abraham harus berjuang sendiri. Tapi kalau dia di kota, tetap di negeri kota saat itu ya, kalau ada orang jahat, itu negeri kota bisa melindungi, bahkan bisa menolong perjalanannya, menyerang musuhnya. Ini semua dia harus sendiri meninggalkan zona nyaman. Ini kan sama dengan kita ya, ya. Zaman pandemi ini kan kita seperti dalam tanda kutip dipaksa meninggalkan zona nyaman kan. Biasanya kita bisa ke mall gitu ya, mall Gadi Indah, mall kemana, belanja ke supermarket, belanja ke gereja, ketemu teman, itu kan nyaman buat kita ya. Tapi begitu pandemi kita dipaksa
diam di tempat selama setahun lebih ini kan. Kebaktian nggak bisa onsite di gereja, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa sapa hai, peluk gitu ya, peluk atau kiss begitu ya dengan teman ya, nggak bisa. Sekarang harus dengan Zoom. Ini kan sebuah goncangan terhadap zona nyaman kita. Sama seperti Abraham. Abraham juga mengalami dia harus meninggalkan zona itu. Itu ujian pertama Abraham. Berani nggak dia meninggalkan zona itu? Berani nggak dia tetap berjalan di tengah zona yang berubah, situasi kehidupan yang berubah dari yang enak, nyaman, menyenangkan, begitu ya, ke suasana yang baru, ya, yang berbeda. Ke negerinya kemana? Nggak tahu, kata Tuhan. Pokoknya jalan aja dulu, nanti aku kasih tahu. Nah, Oma dan Opa mau nggak begitu? Kadang-kadang kita kan nggak mau ya. Ayo keluar, keluar kemana? Ya nanti aja. Kita kan tanya, kemana sih keluarnya? Kota apa sih? Berapa jam perjalanannya gitu kan? Nah, Abraham mengalami kayak begitu, suasana seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, Abraham juga diuji akan harapannya akan masa depan. Tentang keturunan. Ya kan? Ini kan diuji juga sama dan Opa. Tuhan kan janji bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, artinya hendak mengatakan keturunannya banyak besar begitu ya. Itu kan bahasa simbolik kiasan ya. Tetapi kan bertahun-tahun Abraham belum punya anak juga. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim umurnya berapa? 70 tahun ya. 70 tahun kan. Tapi waktu dia punya anak Ishak umur berapa? Ada yang ingat nggak? 100 tahun. Ya, hampir 30 tahun nunggunya tuh sejak dijanjikan. 30 tahun. Jadi kan nggak bilang, nih kamu keluar kasih anak, enggak kan. Begitu keluar tentu nanti saya kasih keturunan. Tapi kapan? 30 tahun menunggu. Ini Abraham diuji akan harapan di masa depan. Tuhan cuma bilang, pokoknya kamu akan punya anak. Kamu akan punya anak. Kamu akan punya anak. Tapi kapan? Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Itu aja. Tuhan jawabannya begitu kan. Kalau kita baca di kitab Kejadian. Ini kan ujian iman akan harapan masa depan. Bagi orang Israel atau bagi masyarakat Timur Tengah kuno saat itu, nggak punya anak itu berarti sesuatu hilang masa depan. Karena anak itu kan akan mewariskan usaha, mewariskan kekayaan, ternak, dan sebagainya. Pemadam sekalian. Jadi kehilangan, nggak punya anak, kehilangan masa depan. Itu ujian yang kedua dari Tuhan kepada Abraham. Sabar nggak sih Abraham? Gitu ya. Yang ketiga, ketaatannya kepada Tuhan. Abraham dikasih anak nih di umur 100 gitu ya. Dari namanya Ishak. Lalu ketika masih menginjak usia remaja, kira-kira begitu ya. Tuhan bilang, Abraham, persembahkan Ishak. Gitu, persembahkan Ishak. Waduh, Om dan Opa perasaan kita gimana tuh? Coba bayangkan dalam posisi Abraham yang sudah nunggu 30 tahun, kira-kira mungkin Ishak tuh umur berapa ya, remaja gitu ya. Remaja atau pemuda 15 atau 15 sampai 17 tahun sampai gitu ya. Diminta untuk dikorbankan. Ini kan ujian yang besar ya. Kemudian apa sekalian ya. Kita kehilangan anak aja, kehilangan cucu sedih luar biasa ya. Ini justru kita sendiri diminta membunuhnya gitu kan. Kan berat kan. Jadi ini cobaan ujian yang besar kepada Abraham. Satu, dia harus meninggalkan zona nyaman. Kedua, dia harus diuji soal harapan masa depan. Yang ketiga, diuji soal ketaatannya. Jadi bukankah ini juga yang seringkali menjadi ujian hidup kita ya, Pak? Kita juga diuji akan harapan kita masa depan hari esok gitu ya. Seperti apa sih hari esok kita, sehat nggak ya gitu ya. Masih bisa ketemu teman-teman nggak, kumpul nggak gitu kan. Masih bisa persekutuan nggak ya hari esok gitu kan. Kita juga kan punya harapan-harapan gitu ya. Harapan akan keluarga anak-anak kita, cucu kita begitu kan. Kita juga diuji ketaatan kita kepada dalam kehidupan sehari-hari, dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Mungkin nggak seperti Abraham ujiannya gitu ya, tapi kita diuji ketaatan kita juga. Nah itu ujian yang dihadapi oleh
Abraham, apakah dia naik kelas atau enggak, saudara sekalian. Nah, pertanyaannya kalau itu apalah, kenapa Abraham bisa berhasil? Ya, teman-teman sekalian. Kenapa Abraham bisa berhasil, Bapak? Nah, apa kuncinya? Kunci suksesnya sehingga Abraham bisa melewati 3 ujian tadi, melewati ujian zona nyaman, meninggalkan zona nyaman, harapan masa depan, dan ketaatannya. Yang pertama, kalau belajar dari kisah Abraham di kitab Kejadian dan Ibrani, maka kunci pertama adalah pengenalan yang dalam. Pengenalan, bukan cuma tahu, kenal gitu ya. Kenal Tuhan, pengenalan yang dalam kepada Allah yang membuatnya percaya dan taat. Kenapa Abraham itu mau pergi meninggalkan negeri nenek moyangnya? Kenapa Abraham mau nunggu 30 tahun? Kenapa Abraham eh, mau meninggalkan semua yang enak-enak itu ya, yang nyaman itu di negeri asalnya? Karena dia tahu siapa yang dia percaya, yaitu Tuhan yang pasti menolongnya. Tuhan yang selama ini beserta dengan dia sekian puluh tahun dalam hidupnya. Tuhan yang selalu menolong dia. Oma dan Opa baca di kitab Kejadian, Abraham itu berperang juga dengan orang-orang yang jahat, suku-suku tertentu gitu ya. Dan Tuhan berkati, peperangan dia menang. Dia berhadapan dengan orang-orang yang sulit dalam kehidupannya. Dan Tuhan berkati Abraham sehingga bisa mengatasi orang-orang sulit itu. Pengenalan Abraham yang begitu dalam siapa Tuhan bagi dia. Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang menyertainya. Selama dalam perjalanan harta Abraham itu bertambah. Abraham makin kaya, hewannya makin banyak, ya, tanahnya luas, makin luas. Ya. Dan Abraham melihat itu penyertaan Tuhan. Bahwa setiap hari Tuhan beserta dia, Tuhan tuh layak, patut dipercaya dan taat kepadanya. Pengenalan bukan sekedar tahu, oh ya saya tahu Tuhan itu baik. Tapi betul-betul mengalaminya, mengimaninya. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menolong, bahwa Tuhan itu sungguh ada dalam dirinya. Bukan cuma dalam pikirannya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, tapi betul-betul meyakini Tuhan itu baik. Dan karena itu dia mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Menurut saya dan Oma dan Opa ya. Yang kedua, Abraham itu berserah. Berserah tapi tidak menyerah. Oma dan Opa, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan angkat tangan. Berserah itu bukan, ya udahlah kalah. Enggak, bukan. Berserah adalah sebuah sikap, ya, meminta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tetap terus berusaha melakukan sesuatu. Berserah itu. Berserah bukan sikap penyerah. Berserah adalah tetap melakukan sesuatu dengan mengimani bahwa Tuhan beserta. Berserah adalah tetap melakukan hal yang baik bagi dirinya, bagi orang lain, dengan mengimani bahwa Tuhan akan memampukan. Berserah itu bukan menyerah. Kalau ada masalah, dia bisa sedih nggak? Bisa gagal nggak? Bisa. Tapi nggak menyerah, nggak berhenti, tetap mau maju, mau maju, mau maju. Karena keyakinan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang beserta. Nah itu kan yang kita lihat dalam perjalanan Abraham. Dia itu berserah dalam bahasa iman kita ya. Bahasa iman itu berserah. Dia terus jalan, ada hambatan nggak banyak. Dalam perjalanan Abraham itu banyak hambatan, banyak persoalan. Tapi Abraham jalan, tetap maju. Dia nggak kembali ke tanah asalnya. Abraham bisa nggak memilih untuk kembali ke tanah Ur Kasdim? Bisa. Bisa, Abraham bisa memilih kembali. Tetapi Abraham tidak mau kembali. Abraham terus jalan. Selangkah demi selangkah, satu demi satu dia jalanin. Ya. Ada masa-masa sulit dalam Abraham, ya dia jalani. Nah, ini juga baik buat kita, Opa. Ya, masalah ada, tantangan ada. Sakit penyakit kita alami suatu saat. Kesedihan bisa terjadi. Sukacita pasti ada. Tapi selangkah demi selangkah kita jalani. Karena kita percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, itu kunci kedua. Kenapa Abraham bisa naik kelas? Kenapa imannya kuat? Satu, karena dia kenal siapa Tuhan Allahnya, yaitu Allah yang beserta kita, atau yang kita dalam kita tuh bahasa kita Immanuel gitu ya. Lalu kedua dia berserah. Berserah itu bergumul tapi nggak menyerah. Berserah itu bergumul tapi tidak akan jatuh karena yakin Tuhan beserta gitu ya. Nggak akan membiarkan diri kita
gagal bisa aja, tapi nggak akan menyerah gitu ya. Yang ketiga, ini yang penting, seringkali dilupakan. Kenapa Abraham itu berhasil? Karena Abraham dapat dukungan dari keluarga. Ya, kenapa Abraham bisa berhasil naik kelas? Karena Abraham dapat dukungan dari keluarga. Coba kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 31, Oma dan Opa. Siapa saja yang keluar dari Ur Kasdim? Tidak hanya Abraham. Ya, tidak hanya Abraham tok, Abraham dan Sarah atau dengan budak-budaknya, enggak, dan Oma dan Opa. Di situ juga ada keluarganya, ada Terah, orang tuanya, ada saudaranya Lot, semua. Jadi dia mendapatkan support dari keluarga. Jadi ketika Abraham mengambil keputusan mengikut jalan Tuhan, dia juga mendapatkan dukungan dari keluarga. Dia punya lingkungan support system yang baik dalam lingkungannya, itu dari keluarga. Lalu kalau Kejadian pasal 22 tentang pengorbanan Ishak, ini saya baru mendapat sebuah insight, sebuah pemahaman baru, Oma dan Opa, ketika mendengar satu renungan ya, membaca satu renungan, judulnya kenapa Ishak, bagaimana relasi Ishak dan Abraham setelah upaya pengorbanan Ishak. Ini saya diberkati oleh tulisan itu. Dia bilang, kalau Ishak tidak mendukung niat Abraham, kalau Ishak juga tidak memahami rencana Tuhan, kejadian kisah Abraham yang sudah mau meletakkan Ishak di tempat pengorbanan itu nggak akan terjadi. Kok dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 22 itu, ketika Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak karena dilarang oleh Tuhan, kok Ishak tidak marah? Dikatakan di sini dalam Kejadian dulu ya, ya. Kok Ishak malah apa katakan dia pulang bersama Abraham ayahnya itu dengan perasaan gembira, tidak rasa marah. Mereka pulang berdua. Dan dikatakan dalam kisah selanjutnya, Ishak dan Abraham tinggal serumah sebagai orang tua dan anak yang tidak ada masalah. Ini berarti apa? Sebenarnya Ishak juga mensupport panggilannya Abraham oleh Tuhan untuk berkorban itu. Jadi dengan kata lain, ketaatan Abraham juga mendapatkan support dari keluarga. Dalam hal ini Ishak juga. Artikel itu bilang begitu. Jadi Abraham kuat juga karena dapat dukungan dari Ishak itu sendiri. Dan itu terlihat dari sikap Ishak yang ketika pulang ke rumah bersama Abraham, dikatakan relasi mereka baik-baik saja. Relasi orang tua anak itu tetap terjalin baik. Bahkan setelahnya itu pun tetap baik. Kalau Ishak itu tidak mendukung Abraham, pasti Ishak akan marah pada Abraham. Ishak akan meninggalkan Abraham. Gitu kan? Ishak akan pisah rumah dengan Abraham. Jadi katakan dalam kitab Kejadian tidak terjadi seperti itu. Jadi kata lain saudara sekalian, seseorang bisa bertahan dalam kehidupan ini, Oma dan Opa dan saya, kalau juga ada dukungan keluarga. Keluarga bisa keluarga inti kita, juga bisa gereja sebagai persekutuan keluarga ya. Persekutuan lansia, persekutuan kita di Lansia Gading Indah, itu juga sebuah keluarga. Jadi kalau kita punya pergumulan, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan, itu menguatkan kita. Dan itu bisa menolong kita naik kelas melewati masalah-masalah kehidupan kita. Itu hal ketiga yang membuat kenapa Abraham itu naik kelas. Nah, Om dan Opa, pernah nggak sih Abraham itu ragu dengan Tuhan? Ini pertanyaan. Pernahkah Abraham mengalami keraguan dalam hidup berimannya? Pernah nggak Abraham mempertanyakan, ragu? Walaupun Abraham disebut orang beriman dalam kitab Ibrani ya, pernah nggak menurut Oma dan Opa, Abraham itu mengalami keraguan dalam hidup berimannya? Menurut saya, pernah nggak Pak? Pernah. Jadi jangan pernah mengatakan Abraham tuh nggak pernah ragu. Orang beriman tuh pasti pernah ragu. Ya, Abraham pun pernah ragu. Jadi kalau Oma dan Opa pernah bertanya, aduh Tuhan ini gimana kok saya bergumul seperti ini, Tuhan nolong saya nggak apa-apa. Abraham pun pernah mengalami. Abraham pernah mengalaminya. Lihat kejadian ini, Oma dan Opa. Kejadian pasal 12 ya. Ayat 10 sampai ayat 20. Itu kisahnya apa? Ketika Abraham baru keluar dari Ur Kasdim,
Abraham masuk ke negeri Mesir. Itu dikatakan Sarah itu masih cantik. Mungkin pernikahannya beda usianya jauh kali ya, Om dan Opa ya. Abraham satu umur 70-an, Sarah tuh mungkin umur berapa, beda jauh kali ya pernikahannya umurnya ya. Dikatakan Alkitab, Sarah itu parasnya cantik. Sehingga raja itu terpincut dengan kecantikan Sarah. Lalu raja meminta kepada Abraham, nanya kepada Abraham, itu siapa yang bersamamu? Abraham nggak jawab itu istrinya. Betul ya? Takut kan? Bilang Abraham takut. Dia bilang ini saudaranya. Kan lalu raja itu mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi malam harinya, ya si malam pengantin begitu ya, Tuhan berbicara kepada raja itu. Jangan kau sentuh Sarah. Sebab dia adalah istri Abraham. Orang pilihan. Wah, raja itu marah besok paginya sama Abraham. Kenapa kamu bohongi saya? Kenapa kamu harus tidak jujur? Pergi sana dari negeri ini, gitu kan? Abraham juga pernah ragu dalam kehidupan akan penyertaan pertolongan Tuhan. Lalu kejadian 16. Apa kejadian 16? Momen apa sekalian? Kisah di mana Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya. Ternyata menanti sekian puluh tahun juga membuat Abraham ragu apakah betul saya punya anak dari Sarai, gitu kan? Lalu kata Sarah bilang, udah sana kamu nikahi sama ini saya Hagar itu. Menikahlah si Abraham begitu kan? Punya anak lah Ismail. Jadi Abraham sendiri pernah mengalami keraguan, Om dan Opa. Jadi hidup beriman itu kadang pernah juga ragu. Ini iman yang naik kelas juga pernah ragu. Bukan berarti iman yang selalu lurus aja gitu. Enggak juga, Om dan Opa. Ya, jadi pernah juga ragu. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Barna Institute, sebuah lembaga Kristen yang meneliti. Ini di Amerika tentunya, Om dan Opa ya, bukan di Indonesia ya. Ditanya nih Om dan Opa, ada sekian ratus orang dia respondennya. Pernah enggak ya meragukan beriman dalam hidup berimannya? Ada 26% ragu, masih ragu. Ya. Ada yang 40% ragu. Jadi sekitar 66% orang Kristen yang disurvei itu pernah mengalami keraguan. Yang 35% bilang saya nggak pernah ragu. Ya, jawabannya. Tapi 66% mengatakan saya pernah mengalami keraguan dalam hidup beriman saya. Saya pernah mempertanyakan Tuhan apakah ada dalam hidup saya. Saya pernah ragu loh dengan iman yang saya imani. Apakah Yesus itu ada dalam hidup saya di tengah segala pergumulan hidup saya. Jadi di survei ada 66% orang Kristen pernah mengatakan pernah rasa ragu. Jadi kalau Oma dan Opa pernah ragu, nggak usah merasa risih. Nggak pernah merasa saya kurang beriman. Nggak usah. Ya, pernah. Lalu pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana menanggapi keraguan? Nah, apa yang dilakukan untuk bisa mengatasi keraguan? Pertanyaannya. Nah, Oma dan Opa cocok nih dengan tema kita, renungan kita dengan kisah Abraham juga. Ketika ditanya, bagaimana cara kamu untuk bisa menolong mengatasi keraguan? 40% menjawab, yang menolong mengatasi keraguan saya itu adalah teman atau keluarga. Support system. Sama seperti Abraham. Abraham bisa terus naik kelas karena dapat dukungan keluarga. Ini juga orang-orang yang ditanya, pernah ragu nggak hidup berimannya? Pernah. Gimana kamu mengatasi cara keraguannya? Melalui dukungan teman atau anggota keluarga. 40%. Lalu kalau dari kisah membaca Alkitab, dari firman Tuhan itu 29%. Membaca Alkitab, dengerin khotbah, dengerin renungan lansia gitu ya. Dengerin khotbah minggu dari pendeta-pendeta Gadi Indah, dari mana gitu. Oh, menguatkan pergumulan saya. Ya, itu kalau konteks Indonesia katakanlah 29%. Atau ada juga gereja, misalnya dari perlawatan, telepon, misalnya ya. Gereja menolong 22%. Dari pasangan hidup saya 19%. Dari pastor 18%. Enggak terlalu besar ya, kemudian apa? Dari pastor, pendeta atau romo begitu ya. Dari buku spiritualitas 15%, dari online, ini kan konteks Amerika,
Tapi coba perhatikan 5 besar. Yang paling besar siapa? Keluarga, teman. Jadi kalau orang pernah ragu nggak apa-apa. Tapi jangan diam di keraguan. Harus atasi keraguan. Dan siapa supportingnya yang paling besar? Itu teman, anggota keluarga, firman Tuhan, gereja, pasangan kita, kalau bagi Anda masih ada pasangan hidup, lalu pendeta atau pastor. Jadi itulah hal-hal yang bisa menolong. Dan itu kan seperti yang dialami oleh Abraham sebenarnya. Ya. Yang ketiga, apa hasil dari keraguan? Setelah kita bisa mengatasi keraguan, 53% mengatakan saya semakin kuat dalam hidup ini. Luar biasa ya Bapak ya. Lihatlah orang yang tadi ragu-ragu itu. Ketika mereka bisa melewati keraguannya, dikatakan 53% saya lebih kuat dari yang sebelumnya. Memang ada 7% sangat kecil. Saya berkata saya lemah, makin ragu. Ada, bisa dipungkiri seperti itu ada, tapi kecil sekali. Tapi yang mengatakan 28% ya ada aja yang nggak berubah tetap ya, gitu-gitulah seperti itu. Tapi lihat 53% orang yang menggumuli ya lalu minta pertolongan dari orang-orang itu lebih kuat. Jadi Om dan Opa, imannya naik kelas adalah iman yang siap diuji. Dan setiap hari kita berhadapan dengan ujian kita, yang paling setidaknya ujian zona nyaman yang kita alami, yang tidak lagi kita dapatkan seperti di masa sebelum pandemi. Dan karena itu dapatkanlah zona nyaman baru di masa pandemi. Dengan Zoom gitu kan, virtual choir dan sebagainya. Itu kan harus dibuat lebih luas lagi zona nyamannya. Ya, ada istilah baru ya. Kita memang jangan terjebak dalam zona nyaman, iya. Maka dibilang lagi, perluaslah zona nyamannya. Itu teori baru dalam kepemimpinan. Perluaslah zona nyaman. Ya, mungkin juga kita bisa, dulu kalau zona nyamannya di gereja, kalau perluas, nggak hanya di gereja, di Zoom, di YouTube, di apa, choir, dan sebagainya. Apalagi banyak hal yang kita bisa pelajari. Lalu siap dan mampu melewati ujian kehidupan. Lalu mengatasi keraguan, dan tumbuh makin dalam iman. Ragu nggak apa-apa, tapi harus bertumbuh. Sama seperti Abraham, dia ragu, tapi dia bertumbuh. Terus. Abraham nggak jatuh, nggak balik mundur, tapi terus maju. Ya. Nah, mau apa? Setiap orang mempunyai ujian kehidupannya masing-masing tidak sama. Ya, setiap orang berbeda ujian kehidupannya. Ya, jangan membandingkan, kok saya begini dia begitu. Beda, tiap orang ujiannya beda. Tetapi Tuhan tahu. Ya, kemampuan kita. Sama seperti anak sekolah tadi dikasih ujian, ya. Kalau Ibu Novita ngajar di BPK Penabur, saya gitu sebagai pendeta gitu ya. Ya dulu saya pernah jadi guru agama di Penabur gitu ya. Karena bantuin belum ada guru, kurang guru. Kalau kita ngasih ujian, kan pasti kita ngasih ujian materi yang pernah disampaikan ya sebagai guru agama gitu kan. Kita yakin murid kita pasti bisa menjawab ujian itu. Nah, saya juga mengimani begitu, Manopa. Setiap orang punya ujian kehidupan, tapi ujian itu tidak akan pernah melewati kemampuan kita. Tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa naik kelas? Saya coba cepat ya, Manopa. Ada menurut saya 4B. Singkat-singkat 4B. B yang pertama, bersyukur. Bersyukur itu artinya kemampuan melihat hal-hal baik dalam hidup. Melihat hal-hal indah dari Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kalau kita bisa naik kelas dalam masa pandemi sekarang ini, bersyukurlah. Masih banyak hal baik, masih banyak hal indah bisa kita nikmati. Bisa kita rasakan. Dan kita percaya masih banyak hal-hal baik dan indah yang akan Tuhan berikan di hari esok. Buat hidup kita, gereja kita, persekutuan kita. Ya, orang yang bersyukur akan bisa melihat kebahagiaan. Dia akan selalu kuat, orang happy. Happy kan katanya daya imunnya kuat, tinggi ya, relatif lebih tinggi. Ini orang kedua berbahagia. Kalau bersyukur kita pasti bahagia, hati yang gembira adalah obat kan kata Amsal. Ya, semangatnya patah keringkan tulang. Gembira membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat sebenarnya. Ya, orang yang gembira daya tahannya relatif lebih kuat dibandingkan orang yang meratapi keadaan. Gembira itu lebih kuat daya tahannya, daya tahan imannya, daya tahan juangnya dan sebagainya dibandingkan orang yang selalu mengeluh. Itu pasti lemah daya tahan hidupnya, lemah daya tahan tubuhnya. Ya. Yang ketiga, berserah pada Tuhan. Berserah bukan menyerah, kayak seperti Abraham tadi. Ya. Yang keempat, bangun support system.
Sama seperti Abraham, itu contoh penelitian tadi. Support system kita siapa sih? Keluarga. Support system kita apalagi? Persekutuan kita di Lansia Gading Indah, gereja kita, lingkungan kita, support system kita. Itu akan menolong kita bertumbuh. Kalau ragu dikuatkan, dikuatkan, diteguhkan, disupport, didorong, dan sebagainya. Ya. Nah, ini Opa yang bisa saya sharekan hari ini dengan tema belajar dari Abraham, iman yang naik kelas. Ya, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing boleh juga. Gimana Ibu Oma Kristina biasanya setelah ini, setelah firman? Boleh Pak, kalau ada yang mau Ya. bertanya boleh. Jadi nambah atau sharing ya terserah. Boleh. Ya boleh, ya Oma. Atau ada Oma dan Opa yang mau menambahkan, mau sharing boleh dari apa yang di-sharingkan dan juga dari kisah Abraham itu sendiri. Ya. Semoga menolong ya Oma dan Opa ya, apa yang di-sharekan ini dan belajar dari kisahnya Abraham. Pendeta pernah ragu nggak? Itu pertanyaannya ya. Pendeta pernah ragu nggak? Pernah lah ya Oma dan Opa ya. Ya pernah ragu, saya juga pernah ragu. Ya. Tapi kan belajar dari tadi itu. Ketika ada keraguan, ya jangan mandek di keraguan, tapi dari keraguan harus bertumbuh sesuatu yang lebih baik dari keraguan itu. Supaya tetap lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Dan itu juga imannya Abraham, pengalaman imannya Abraham. Ya. Gitu. Ya Oma, kalau nggak ada pertanyaan tuh, saya kembalikan ke Oma ya, Mbak Kristina. Oh, ya. Terima Ya. kasih banyak untuk khotbahnya dan yang bisa menguatkan kita semua di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya pada masa pandemi ini. Aduh, sangat ya untuk oma-oma pasti ya kesepian itu makin terasa sekali kayaknya. Terbatas geraknya ya Oma ya, terbatas geraknya ya. Tuh. Makin tidak dapat kemana-mana bebas gak ya? Ya, tapi ternyata harus dikembangkan ya, seperti nasihat untuk kita yang mencari kreativitas kita sendiri untuk boleh pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi akan kita lanjutkan saja ya Pak. Boleh ya Oma? Silakan Oma. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bu Enda, doa syafaatnya udah di-share ke Pak Pendeta belum? Belum. Boleh di-share nggak? Belum. Aduh, saya berarti saya berdoa ya Oma ya? Doa syafaat. ya. Oh iya. Mungkin sambil nunggu Oma share doa syafaat, Oma Opa di sini mungkin ada yang mau didoakan juga, boleh nanti biar dicatat sama Pak Pendeta. Ya. Mungkin Oma. yang hadir di sini yang tidak ada di dalam pokok doa syafaat, terus ingin didoakan, boleh disampaikan di sini saja. Mungkin ada yang mau didoakan. Doa syafaatnya ada di dalam ini, di dalam Di HP grup? ini. Oh, atau kira-kira yang diingat aja Oma. Yang sakit. Apakah saya share? Tapi saya nggak punya ini Pendeta Yoce ya. Oh ya, itu di chatting nggak bisa ya, susah ya. Belum di HP dipakai ya. Mau chatting ya. Iya. Saya WA ya Pak Yoce. Boleh Bu Novita. Iya, tolong. Soalnya saya nggak punya ini. Ya, saya kirim pokok doanya Pak. Ini ya. Ayo, Cik. Ya, Oma. Ibu Leti kenal? Ibu Leti yang diwaringin. Iya. Tolong ya, didoain. Ya, itu juga kesehatan anaknya juga ya. Pergumulan anaknya juga ya. Ya, saya sudah terima nih Opa dari Neta Novita. Ada 5 poin
yang sakit, untuk gereja, lansia, vaksinasi, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi Om Doanya selain tadi dari dari Tante Erli, dari buat Tante Leti. Ada tambahan doa syafaatnya? Kalau nggak ada, kita langsung doa gimana, Oma Kristina? Langsung aja Pak Pendeta. Langsung ya. Langsung doa. Yuk, kita berdoa sekalian. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan dalam doa syafaat ini kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Liana Teja. Kami berdoa bagi Ibu Chung Yit Kyun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Erna, Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsih, Ibu Tinawati beserta suami dan anak-anak dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sandra Oka, Ibu Susi Ernawati, Ibu Melibong. Kami juga berdoa untuk anak yang terkasih Putu dan Reinhard, cucu dari Oma Teli. Kami juga berdoa untuk Ibu Leti yang ada di Bandung. Tuhan juga berkati mereka semua ya Tuhan dalam kondisi mereka saat ini. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkati proses pemulihan kesehatan mereka. Biarlah setiap obat yang diminum, istirahat yang mereka lakukan, menolong untuk proses pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan ada dalam pergumulan mereka, Tuhan ada untuk memberikan kekuatan kepada mereka dalam kondisi mereka sekarang ini, yang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan akan menolong mereka semua satu demi satu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan gereja kami, GKI Gading Indah, dengan segala bentuk pelayanan di masa pandemi ini, khususnya pelayanan untuk usia lanjut. Tuhan berkati setiap pertemuan persekutuan melalui media Zoom, ataupun kegiatan lain, kreativitas yang dipersiapkan, agar jemaat usia lanjut tetap dapat terpelihara kesehatan spiritualitasnya dan juga kehidupan jasmani dan mentalitasnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak di tengah masa pandemi ini, anak-anak terpengaruh sangat besar, bagi dengan dampak ekonomi bagi orang tua mereka, dan juga Tuhan menolong gereja dalam memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anak di lingkungan sekolah minggu ataupun anak-anak lainnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Klinik Gria Kasih di lingkungan GKI Gading Indah. Tuhan berkati pelaksanaan vaksinasi ini di dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan imunitas masyarakat yang lebih baik. Tuhan berkati setiap tenaga kesehatan yang berbagian dalam program vaksinasi ini. Mereka juga terlindung untuk tidak terkena virus COVID. Dengan APD mereka pakai, dengan kesehatan mereka boleh melayani dengan baik, dengan sukacita setiap orang yang akan mendapatkan vaksin ini. Bapa di surga berkati juga upaya pemerintah bangsa kami di dalam upaya vaksinasi masyarakat. Untuk target akhir tahun, sekian 70-80% seluruh rakyat Indonesia sudah mendapatkan vaksin. Tuhan berkati upaya pemerintah untuk 1 hari 1 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksin dapat terlaksana ya Tuhan. Berkati setiap tempat-tempat vaksinasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat di dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih sehat. Bapa di surga berkati pengurus lansia di GKI Gading Indah ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesehatian dalam pelayanan. Mampukan mereka merancang kegiatan-kegiatan yang menarik, yang bermanfaat, yang menolong setiap anggota lansia di Gading Indah ini untuk terus bertumbuh dalam spiritualitas, juga bertumbuh dalam kesehatannya semakin baik. Bapa di sorga, berkati kami semua satu persatu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami berserah kepada Tuhan, tetapi tidak menyerah dengan keadaan hidup ini. Kami mau seperti Abraham yang naik kelas dalam kehidupan ini. Kami siap menghadapi ujian kehidupan, kami siap menghadapinya karena kami punya dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan sahabat. Kami mau bergembira, kami mau bersyukur dalam hidup ini, karena kami percaya Tuhan selalu ada dan menolong kami.
Biarlah ya Tuhan, iman kami terus bertumbuh setiap hari semakin lebih baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan lanjut. Kita akan mengadakan persembahan. Sebagai ayat persembahan akan diambil dari ayat penghantar persembahan akan diambil dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Akan saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita akan menyanyikan pujian, lagu persembahan, Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan pada kami untuk kami boleh menyampaikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan juga yang mau memberkati agar bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau berserah dan bersyukur. Amin.
Kita akan lanjut. Di dalam hidup ini kita harus terus bertumbuh seperti pohon yang dapat menghasilkan buah. Hidup itu harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu kita mohon Tuhan terus mengubah hati kita, jamah diri kita biar di tangan Tuhan kita berbentuk. Untuk lagu pujian, kita akan nyanyikan PKJ 282 ayat 1 sampai 3. Sama saya Oma ya? Ya. Ya. Penutup dan berkat akan disampaikan Pendeta Yocu. Ya. Oma-oma sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan selalu bersama dengan saudara. Allah yang penuh kasih akan selalu hadir dalam pergumulan kehidupan saudara. Allah yang penuh kasih juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadat telah selesai. Terima kasih untuk Pendeta Yocu untuk firman-Nya yang membuat kami iman kami naik kelas. Naik kelas. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Tria. Saya persilakan Ibu Tria. Ya, terima kasih untuk Pak Yoce atas firman-Nya. Sama. Terima kasih juga kehadiran dari Oma dan Opa. Kita bersuka cita ya, biar iman kita naik kelas. Sering-seringlah kita bersekutu bersama-sama, karena dari rekan-rekan inilah kita mendapatkan dukungan ya, seperti tadi yang Pak Pendeta bilang. Nah, Ibu, Bapak, Oma, Opa, ada beberapa pengumuman dan nanti Ibu Novita juga akan menjelaskan untuk kegiatan kita 2 minggu yang akan datang, karena kita akan mengadakan kegiatan kebersamaan, ya, kebersamaan dengan gereja-gereja GKI yang lainnya. Ada beberapa gereja yang kita undang dan kita akan melakukan satu kegiatan yang mencerminkan kebersamaan, karena memang temanya kebersamaan. Dalam Yesus kita bersaudara ya kalau nggak salah. Nah,
Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 30 Juli dalam ibadah kebersamaan. Untuk itu Bu Novita mungkin bisa sharing atau menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan untuk tanggal 30. Ya Bu Tria, Oma Opa sekalian. Jadi pada tanggal 30 nanti kita akan persekutuan gabungan dengan beberapa GKI lainnya. Ya, ada 4. Nah, nanti di dalam persekutuan gabungan itu akan ada acara kebersamaan, lalu pelayan ibadah juga kita akan bergiliran dengan mereka, serta ada permainan. Nah, Oma Opa sekalian yang berbagai persiapan sedang dilakukan oleh pengurus. Nah, namun untuk Oma Opa buat tanggal 30 Juli nanti persekutuan lansia mohon menyiapkan 2 hal. Yang pertama, dress code baju berwarna merah ya. Jadi baju berwarna merah. Kalau baju merahnya tidak ada yang polos, nggak apa-apa, bercorak juga ya Bu Tria ya. Jadi corak warnanya, warna baju kita buat tanggal 30 Juli adalah merah. Ini buat GKI Gading Indah, nanti GKI yang lain ada warnanya ya. Nah, Oma Opa yang biasa ikut persekutuan lansia Gading Indah, kita bajunya warna merah. Lalu yang kedua, Oma Opa kita menyiapkan 1 alat peraga. Alat peraganya apa? Yaitu seperti ini Oma Opa, rantai dari kertas. Ya, rantai dari kertas seperti ini. Ya, rantai kertas. Nah, rantai kertas ini bisa dibikin dengan kertas bekas aja ya Oma Opa ya, supaya nggak sayang pakai kertas baru. Jadi pakai kertas bekas yang warna putih ya, supaya nanti kita seragam. Nah, saya contohkan caranya. Agnes boleh aku share screen, Mas? Ya, saya kasih lihat ya Oma Opa. Jadi kertas A4 seperti ini Oma Opa, 1 lembar kertas A4. Ini bisa dipotong 7 bagian ya, 7 bagian seperti ini. Ya, nah jadi kecil-kecil seperti ini ya Oma Opa, kecil-kecil seperti ini. Nah, saya memakai 2 lembar kertas A4 ya. Jadi 1 lembarnya bisa buat 7 kertas kecil ya. Seperti ini. Nah, lalu hasil akhirnya seperti yang saya pegang saat ini ya Oma Opa, bikin rantai seperti ini. Jadi ada 17 rantainya ya, lalu digabung seperti ini. Ya. Nah, itu yang kita bisa siapkan di rumah kita masing-masing. Nanti tanggal 30 Juli kita bersama-sama bawa rantai ini saat kita Zoom. Ya, karena kita nanti mau bikin satu peragaan bersama-sama. Seperti itu Oma Opa. Ya, saya kembalikan ke Bu Tria. Jadi 17 rantai ya, Bu. Dari penjelasan dari Bu Novita. Ya, spesifiknya ukurannya Bu. Spesifiknya ukurannya panjang karena lebarnya Bu. Oh, Bu Novita panjang, kayaknya nggak usah harus di itu ya Bu. Kertas HVS kan? Ya, kertas HVS. Kertasnya kertas HVS ukuran A4. Nah, lalu dibagi 1 A4 itu dibagi 7. Ya, seperti tadi ya contohnya. Saya kasih lihat lagi tadi ya. Lebih kurang nggak apa-apa Ibu-ibu, nggak usah harus. Ya, lebih kurang nggak apa-apa. Nah, seperti ini kan. Jadi 7 lembar ya. Nggak usah disenti-senti. Kalau 2 lembar berarti 14 dong ya Bu Novita? Ya 14. Ya 14 karena kertasnya kan 2 lembar ya, biar agak panjang jadi nanti kelihatan. Jadi 14 beneran itu rantai. Iya. Dan dibikinnya dari kertas A4 aja Oma Opa ya, yang warna putih ya supaya nanti seragam. Ya. Gitu.
Ya, kalau mungkin ada Bajunya tulisan di merah, belakangnya kalungnya dan tulisannya di dalam, jadi nggak Ya, kelihatan ya, boleh. Bu. Saya juga kertas Ya, bekas iya, ini betul. di dalamnya mah ada tulisannya. Ya, ya. Di dalamnya ada Oke. tulisan kertasnya. Masih ada bekas lagi ini. yang belum jelas? Sudah, Udah makasih. cukup jelas, cukup jelas. Cukup ya. Yang go green yang susah aja bisa, apalagi cuman bikin rantai nih. Pasti Om Opal lebih hebat. Oke. Itu aja sih untuk pengumuman yang dekat ya. Karena kan kita 2 minggu lagi bisa dipersiapkan. Tentunya diharapkan sih lebih banyak kehadirannya ya. Kita bisa berkenalan dengan GKI lain ya. Ya. Iya. Ya. Teman Terima baru kasih. untuk menambah Iya, ada support yang system. Ya. Halo. Oke, Oma Opa, Pak Pendeta mungkin mau Oma ada Ivon acara mau lain, nanya ya? boleh. Siapa mau nanya? Ibu Siapa? Tia, Oma Ivon, iya, Oma Ivon. saya mau tanya, tasnya dibagi 7 panjang atau pendek? Buktinya panjang apa pendek? Buktinya panjang Pendek apa dong. pendek? Pendek, pendek, pendek. Pendek Oma Ivon. Ya. Oma Ivon, iya Jadi kertasnya dibagi ke kertasnya pendeknya. memanjang, Oma, kertasnya memanjang, bukan yang ke bawah gitu. Memanjang dibagi 7. Ya kalau diukur Oma Opa lebar ininya, lebarnya jadi sekitar 4 cm, 4 cm. Ya. Kalau kertas A4 dibagi 7, nah ini lebar satuannya 4 cm jadinya. Kurang lebih Oma Opa ya, nggak apa-apa. Baik, Oma tadi Liana ya? Ibu Liana mau tanya. Oh, udah tadi apa? Jadi 14 kan kalau 2 lembar. Iya betul Bu Liana. Ya. Ibu nanya 7 kali berapa tuh, Bu? Ibu Novita, Ya. 4 kali berapa, Bu? Wah, 4 kali berapa ya? 4 kali 7 24. 7 lembar. Banyak 2 lembar aja. 4 aja. 2 lembar jadi 7 potongan kecil-kecil 1 lembar. Jadi kalau 2 lembar ya 14 potongan kecil-kecil, nanti oba-oba lem disambung-sambungkan jadi rantai. Jadi ada 14 Oke, mata terima rantai. kasih. Maksudnya 14 mata rantai ya jadinya ya. Ya, kira-kira kalau diukur 4 kali 18 cm. 4 kali 18. Kira-kira. Kurang lebih sih Oma Opa. Nah, nggak usah persis Oma Opa ukurannya karena kan di zoom juga nggak kelihatan. Ngeguntingnya itu juga bengkok-bengkok nggak kelihatan. Juga ada yang bengkok, guntingnya nggak rata tapi nggak kelihatan di zoom. Kalau Oma rajin, saya boleh kok bikinin buat saya, nggak lebih juga. Males ya ketuanya, yang paling muda, yang paling ini ya, yang mau enak aja ya. Baik, Oma Opa, mungkin Pak Pendeta ada kegiatan lain, monggo. Mau ada kegiatan lain. Ya. Saya pamit ya Mas Kan ya. Saya pamit dulu ya Mas Kan ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya yuk. Ya, Oma Opa, kalau masih ada yang mau ikut latihan paduan suara, kita masih membuka